الله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم اعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات, alhamdulillah thumma alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kepada kita kesempatan untuk kembali bertemu di malam hari yang berbahagia ini. Kita berharap mudah-mudahan hujan yang mengiringi kita di malam hari ini menjadi rahmat bagi kita. Allahumma sayyiban nafi'a. Ya Allah, jadikanlah hujan ini adalah hujan yang bermanfaat. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang bersyukur terhadap segala apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman. Kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayolah akhwat, pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita kita akan memulakan, ya, bukan melanjutkan tapi memulakan pembahasan kita dengan kitab yang baru. Kitab baru ini punya tajuk dinamakan dengan Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Taib. Dia adalah merupakan kitab yang berkenaan dengan sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sirah, sejarah. Sejarah itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Jadi kalau kita mengatakan sejarah itu berasal dari bahasa Arab, dari kata-kata syajaratun. Ya, sejarah itu dari bahasa Arab syajaratun. Syajaratun artinya adalah pokok. Pohon itu syajaratun. Biasanya orang kalau seandainya membuat susunan silsilah, biasanya kan dikatakan dengan family tree, ya, pokok daripada silsilah. Jadi inilah kenapa kata-kata sejarah itu berasal dari bahasa Arab, yaitu syajarah. Syajarah yang artinya adalah pokok. Taib. Dalam kita mempelajari sejarah, sebenarnya intinya itu bukanlah berkenaan dengan mengetahui peristiwa-peristiwa yang terjadi di masa lampau sahaja. Sama sekali tidak. Karena fungsi daripada sejarah itu adalah bagaimana kita bisa mengambil i'tibar, pelajaran-pelajaran yang berasal daripada kisah-kisah terdahulu. Karena itu di dalam Al-Quran, kisah-kisah juga itu akhirnya banyak kita dapatkan. Ya, kisah-kisah terdahulu itu banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran. Dan tujuan daripada Al-Quran memberikan itu semuanya memang mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Di dalam Al-Quran salah satunya adalah menenangkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus juga memberikan kabar gembira kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana sejarah ataupun kisah itu bisa menenangkan hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena apa yang dihadapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cabaran yang dihadapi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukanlah cabaran yang baru bagi seorang Nabi. Tetapi cabaran-cabaran tersebut telah dilalui oleh nabi-nabi sebelumnya. Bahkan cabaran-cabaran tersebut kadang-kadang
berakhir dengan kematian untuk seorang nabi. Inilah yang akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan cerita-cerita dan kisah-kisah tersebut agar tenang hati Nabi, bahwasanya di dalam perjuangan dan cabaran yang dihadapi oleh nabi-nabi terdahulu itu adalah cabaran antara al-haq dan yang batil, dan senantiasa al-haq itu menang atas kebatilan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang mendapatkan tantangan cabaran yang sangat besar daripada kaumnya. Nabi juga diajarkan melalui kisah-kisah tersebut bahwa sesungguhnya cabaran-cabaran yang dihadapi oleh Nabi pada saat itu adalah cabaran-cabaran yang sama yang pernah dihadapi oleh nabi-nabi sebelumnya. Sehingga inilah yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seolah-olah mendapatkan kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tenang hatinya, tenang jiwanya dalam berhadapan dengan berbagai macam cabaran tersebut. Dan yang lebih daripada itu adalah di antara tujuan daripada kisah di dalam Al-Quran adalah bagaimana kita bisa mengambil iktibar pelajaran daripada kisah tersebut. Karena sesungguhnya sebuah kisah adalah perjalanan yang mungkin saja akan terulang. Akan tetapi dengan pelakon yang berbeda. Akan tetapi dengan pelaku yang berbeda. Ceritanya sama. Sejarah mungkin terulang. Ceritanya sama, tetapi yang berbeda adalah pelakunya. Kita tahu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berapa banyak orang yang sudah mengaku sebagai seorang nabi. Apakah sekarang tidak ada yang mengaku sebagai nabi? Mengaku Tuhan pun ada. Ya, apa namanya, Tuhan Melayu ya? Ada kan Tuhan Melayu? Siapa namanya? Ipin. Ayam. Ya. Jadi ini yang mengaku Tuhan pun ada. Fir'aun mengaku Tuhan, Namruz mengaku Tuhan. Yang mengaku Tuhan sekarang pun banyak. Kemudian yang mengaku Nabi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam banyak. Yang mengaku Nabi saat ini pun banyak. Yang mewarisi sifat-sifatnya Fir'aun ada. Yang mewarisi sifat-sifatnya Qarun juga ada. Maka ini semuanya adalah merupakan pembelajaran kepada kita. Bahwa sejarah mungkin berulang dengan pelaku yang berbeda. Sehingga kita bisa mengambil iktibar. Kita bisa mengambil pembelajaran daripada kisah-kisah tersebut. Tetapi saya katakan tadi, bahwasanya kalau seandainya berkenaan dengan kisah ini, bukan hanya sekedar mengetahui bila itu terjadi, apa yang terjadi, bukan. Tetapi bagaimana kita mengambil pelajaran daripada kisah-kisah tersebut. Apalagi kalau seandainya kisah itu adalah merupakan kisah yang berkenaan dengan orang yang kita sangat cintai. Yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga perlu kiranya kita mengetahui kisah yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan lebih daripada itu, ayyuhal ikhwah wal akhwat, setiap masyarakat mempunyai perubahan dengan adanya orang-orang yang senantiasa melakukan perubahan, dan kita akhirnya bisa mengetahui dan mengenal pasti bagaimana perubahan tersebut dengan masuknya orang-orang yang membuat perubahan di dalam kalangan orang itu. Inilah tujuan daripada mempelajari sirah an-nabawiyah ataupun sejarah berkenaan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Buku yang kita sedang kaji ini adalah sebuah buku yang bernama Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ar-Rahiq Al-Makhtum ini disusun oleh seseorang yang bernama Safiyur Rahman bin Abdullah bin Muhammad Akbar bin Muhammad Ali bin Abdul Mu'min bin Fakirullah Al-Mubarakfuri Al-A'zami. Ada Al-Mubarakfuri Al-A'zami. Dan ini menunjukkan bahwa orang ini bukanlah orang Arab. Ya, orang ini bukanlah orang Arab, dia berasal dari Al-Mubarakfur. Mubarakfur ini tempatnya di mana? Di India. Dan kalau kita lihat, kebanyakan ulama-ulama terdahulu juga bukan berasal dari bangsa Arab. Al-Imamul Bukhari bukan berasal dari bangsa Arab. Abu Daud As-Sijistani ya bukan berasal dari bangsa Arab. Kemudian siapa? At-Turmuzi ya dari Turmuz.
Ini adalah merupakan bentuk bahwa Ibnu Hazm Al-Andalus. Ini bentuk bahwasanya mereka adalah bukanlah semuanya bangsa Arab. Al-Bukhari. Maka saya katakan bahwa yang namanya ilmu pengetahuan itu tidak didominasi juga oleh orang Arab itu sendiri, tetapi banyak kita dapatkan ulama-ulama hebat juga bukan berasal dari bangsa Arab. Termasuk salah satunya penulis buku ini, yaitu Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Kalau kita lihat berkenaan dengan beliau ini, beliau lahir pada 6 Januari 1943. Ya, beliau lahir pada 6 Januari 1943. Ya, dan beliau memang adalah orang-orang yang dikatakan sebagai orang yang dari kecilnya cinta terhadap ilmu, ya, dan dia masih mempunyai garis keturunan dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, ya, Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian seperti biasa, para ulama itu di awal pembelajaran mereka mempelajari yang namanya Al-Quran. Bahkan ini adalah mata kuliah ataupun subjek pertama ulama-ulama terdahulu ketika mereka masih kecil adalah mempelajari Al-Quran. Hampir kalau seandainya kita mencoba untuk membaca biografi daripada seluruh ulama, semuanya memulakannya dengan Al-Quran. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang pada waktu berumur ada 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, mereka sudah hafal yang namanya Al-Quran. Kebiasaan seperti ini masih ada sampai sekarang. Ya, masih ada sampai sekarang. Termasuk di antaranya yang masih menurunkan sistem seperti ini, yang mana anak-anak mereka diawali dengan membaca Al-Quran, itu negara Mauritania. Ya, saya bukan memuji yang namanya Mauritania, tetapi dulu waktu kami kuliah di Madinah itu, teman-teman kami yang dari Mauritania, kemudian dari Afrika, itu semuanya hafal Al-Quran. Hampir kebanyakannya hafal Al-Quran. Sehingga waktu itu saya sempat bertanya kepada mereka, antum, saya bilang, kenapa sih kalian hampir semuanya yang belajar ini, semuanya hafal Al-Quran? Kata mereka, kami itu di negara kami tidak dibenarkan untuk masuk sekolah secondary menengah sebelum kami hafal Al-Quran. Jadi saya tanya sama mereka, kalau seandainya sampai 15, 16 tahun, 17 tahun, tak hafal-hafal bagaimana? Ya selama itu kami tidak boleh memasuki yang namanya sekolah menengah. Ya, dan ini adalah hal yang luar biasa. Ini adalah hal yang luar biasa. Walaupun sekarang banyak orang-orang yang sudah mulai mempertanyakan, kenapa sih kita harus hafal? Bukankah yang lebih penting itu adalah faham? Saya mau katakan begini, kita umat Islam perlu menghafal karena memang ada yang perlu dihafal. Ya, terserah kalau ada orang lain yang mengatakan tidak perlu hafalan karena memang mereka tidak punya yang mau dihafal. Kalau kita memang ada yang perlu dihafal. Yang perlu dihafal daripada kita apa? Ada Al-Quran, ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sesuatu yang perlu untuk dihafal. Karena ini yang kita baca di dalam sholat kita. Makanya perlu hafalan. Makanya kalau seandainya ada yang mengatakan untuk apa menghafal? Karena memang kita ada hafalan. Dan Allah memudahkan kita untuk menghafal. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah mudahkan kita untuk menghafal. Makanya para ulama-ulama dahulu memulakan hidupnya semuanya dengan Al-Quran. Sehingga hidupnya diberkahi dengan Al-Quran itu. Orang yang hidupnya diberkahi dengan Al-Quran, dia akan mudah untuk belajar. Allah memberikan keberkahan terhadap apa yang dia pelajari. Maka setelah dia hafal Al-Quran, barulah dia masuk ke dalam madrasah Al-Mubarakfur. Dan itu pada tahun 1948. Kalau seandainya dia lahir 1943, masuk madrasah di 1948, berapa tahun umurnya? Berapa tahun kira-kira umurnya? Dia lahir 1943, masuk madrasah 1948. 5 tahun, disitulah dia mempelajari yang namanya Al-Quran. Dia mempelajari Al-Quran selama 6 tahun, berarti umur 11 tahun dia sudah selesai. Ya, dia sudah selesai Al-Qurannya, selesai hafalannya pada level ibtidaiyah. Ibtidaiyah ini adalah primary school. Ya,
Kemudian barulah setelah itu dia melanjutkan pembelajarannya di madrasah juga. Dan setelah itu barulah dia mempelajari beberapa ilmu selain daripada Al-Quran. Ada bahasa Arab karena memang dia bukan asli Arab. Sehingga dia perlu untuk mempelajari yang namanya bahasa Arab. Kaidah-kaidah bahasa Arab. Bahasa Arab itu sendiri mempunyai 13 ilmu. Ya. Dan salah satu syarat memang seorang dikatakan sebagai seorang alim adalah pandai bahasa Arab. Kenapa harus pandai bahasa Arab? Bagaimana dia mau mengkaji yang namanya Al-Quran dan hadis yang berbahasa Arab kalau dia sendiri tidak paham bahasa Arab? Ya. Karena kajian berkenaan dengan bahasa ini, kebahasaan Arab, itu tidak main-main. Makanya kalau seandainya kita mencoba untuk mengkaji usul fikih dan dilihat syarat seorang mujtahid. Mujtahid itu adalah orang yang artinya mempunyai keahlian di dalam mengeluarkan hukum. Salah satunya, dia mempunyai syarat itu dia adalah menguasai bahasa Arab. Menguasai bahasa Arab lengkap dengan ilmu-ilmu bahasa Arab. Ilmu-ilmu bahasa Arab apa saja? Nahunya, sorofnya, balaghanya, ya, arudnya. Ini semuanya perlu untuk dikuasai. Tasrifnya, ini semuanya perlu untuk kita kuasai. Akhirnya dengan penguasaan bahasa Arab tersebut, insya Allah dia akan mampu untuk menguasai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu dia mempelajari juga kaidah-kaidah yang lainnya, tafsir, hadis, fikih, usulul fiqh dan lain sebagainya. Sampai pada akhirnya dia lulus di bulan Januari 1961 dengan predikat mumtaz. Mumtaz itu artinya apa? Kumlaut. Artinya ya paling tinggi lah istilahnya ya, istimewa, kumlaut. Ya. Bahkan dia akhirnya menerima ijazah pada tahun 1959 ya. Di sini dari titel alim di India juga pada saat itu, dan memang pada saat itu India berkenaan dengan masalah hadis apa semuanya banyak ulamanya sebenarnya India ini. Ya. Fairuz Abadi itu semuanya adalah ulama-ulama dari India. Taib, selepas menyelesaikan pendidikan, jadi pendidikan formal mereka itu adalah mulai dari primary, secondary. Kemudian setelah itu dia banyak mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Apa yang dia lakukan? Mengajar, berkhutbah, menyampaikan kajian, ya, berdakwah di daerah tempat di mana dia tinggal. Ya, dikarenakan dia mempunyai kemampuan dalam masalah ilmunya dan kemampuan untuk menyampaikan ilmunya tersebut, sampai pada akhirnya dia diminta dan diundang, dijemput untuk mengajar di Madrasah Faid selama 2 tahun. Bahkan dia sempat mengajar di University Al-Rashad A'zam Kedah. Kemudian juga dia mengajar di Darul Hadis Al-Mu'afi, ya. Dan bahkan dia pernah akhirnya bekerja di Saudi, ya. Dia juga bekerja di Saudi. Dan ayyuhal ikhwah wal akhwat, pada waktu dia bekerja ya di Saudi itu, kalau tidak salah ada dalam beberapa biografi beliau, dia juga akhirnya membuat buku ini masuk dalam sebuah kompetisi perlombaan. Perlombaan untuk apa? Menulis tentang sirah an-nabawiyah. Dan pada akhirnya buku Ar-Rahiqul Makhtum ini mendapatkan juara 1. Ya, Ar-Rahiq Al-Makhtum ini mendapatkan juara 1, dan beliau meninggal pada hari Jumat tanggal 10 Zulqa'dah 1427 Hijriah yang bertepatan dengan 1 Desember tahun 2006. Beliau meninggalnya di mana? Di India juga, di Al-Mubarakpur juga, di tempat di mana dia tinggal. Ar-Rahiq Al-Makhtum ini ya wal akhwat adalah buku yang mendapatkan tempat di mata masyarakat yang sangat besar. Kenapa saya katakan demikian? Ar-Rahiqul Makhtum ini telah diterjemahkan ke dalam 15 bahasa. Ya, bahasa Inggris pun ada. Ini sekarang bahasa Indonesia ada. Bahasa Melayu saya kira ada juga ya. Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ini bahasa Indonesia. Agak berbeza dia. Ada kan? Jadi bahasa Perancis juga ada. Ini banyak bahasa, 15 bahasa hal ini di ini. Kemudian dia banyak dijadikan sebagai rujukan
Bahkan untuk rujukan sejarah itu banyak mengambil dari sini. Perlu untuk kami sampaikan ayyuhal ikhwah wal akhwat, berkenaan dengan masalah sejarah ini, biasanya banyak sekali hal-hal yang maudhu' itu palsu masuk ke dalam sejarah. Karena biasanya ke dalam sejarah, kalau kajian sejarah tidak banyak yang mencoba untuk mengkaji dari sisi hadisnya. Kalau kajian seperti kajian hadis ataupun fikih kan yang kita tekankan itu adalah bagaimana kita menjadikan dalil tersebut, mengetahui dalil itu apakah ianya sahih atau tidak. Tetapi berkenaan dengan sejarah biasanya jarang ada yang sampai ke sana. Ini termasuk buku yang mencoba untuk mengkaji sejarah sekaligus melihat mana kira-kira dalil-dalil yang berkenaan dengan hal tersebut. Ya, yang sahih. Karena saya perlu sampaikan juga, di dalam tafsir ada yang dinamakan dengan Israiliyat. Israiliyat itu adalah kisah-kisah yang berasal daripada Bani Israel. Memang kedudukannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadithu anha wala haraj, tidak apa-apa engkau sampaikan dan itu tidak berdosa. Hanya saja memang kalau bisa diminimalisir yang namanya pemakaian Israiliyat ini, karena diantaranya juga Israiliyat itu hukumnya adalah maudhu' ataupun palsu, dan itu banyak. Ya, dan itu banyak. Seperti misalnya kisah berkenaan dengan seseorang yang hidup di zaman Nabi Nuh yang katanya tinggi sekali, kalau seandainya dia mau membakar ikan itu, dia hanya berdiri di bawah matahari, kemudian dia beginikan ikannya. Nah, itu ada. Ya, ini kisah Israiliyat. Pernah juga mungkin antum dengarkan bahwasanya di zaman Nabi Nuh ketika terjadi banjir, yang namanya kapal Nabi Nuh itu sempat tawaf di Ka'bah selama 7 kali. Itu ada. Dan ini semuanya masuk dalam kategori Israiliyat itu. Masuk dalam kategori Israiliyat. Ya. Ini memang banyak juga. Makanya kita juga perlu hati-hati berkenaan dengan Sirah An-Nabawiyah ini. Berkenaan dengan Sirah An-Nabawiyah, saya masih ingat juga bahwa Syekh Al-Albani itu menulis buku As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah. Tapi wallahu alam, yang saya tahunya ketika saya membeli bukunya itu belum lengkap buku tersebut. Kemudian beliau wafat sehingga As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah hanya beberapa halaman ataupun hanya beberapa muka surat lah, tidak terlalu besar. Kalau ini kan besar ya. Kalau ini besar. Kalau yang itu ada beberapa jilid tapi tidak sampai kepada lembarannya kurang lah. Tidak banyak bercerita tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thayyib ayyuhal akhwat, sebelum kita masuk ya berkenaan dengan Sirah Nabawiyah, kita perlu untuk mengetahui terlebih dahulu bagaimana sebenarnya keadaan bangsa Arab. Ya, keadaan bangsa Arab. Kenapa kita perlu untuk mengetahui kehidupan bangsa Arab sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Paling tidak kita bisa bandingkan. Kita bisa bandingkan bagaimana bangsa Arab di zaman sebelum Islam datang dan bagaimana bangsa Arab setelah zaman Islam datang. Dan kenapa muncul kata-kata jahiliyah? Padahal kalau dilihat daripada akhlaknya, adabnya, orang Arab sebelum Islam datang itu mempunyai adab yang tinggi. Karena itulah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, Nabi itu disusukan di mana? Digurungkan di sebuah kampung. Karena pada saat itu kampung-kampung itu dikenal sebagai tempat yang sangat memperhatikan adab. Ya, yang sangat memperhatikan adab. Saya mempergunakan kata-kata adab bukan akhlak karena memang ada perbedaan antara adab dengan akhlak. Kalau adab itu adalah moral yang didapatkan melalui pembelajaran. Sedangkan akhlak itu adalah moral, nilai yang didapatkan setelah kita beribadah. Ya, itu perbedaan antara adab dengan akhlak. Makanya adabnya orang-orang Arab ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan itu adalah adab yang sangat tinggi. Sehingga akhirnya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam rela untuk membawa anaknya tersebut ke gurun pasir. Tetapi kenapa mereka tetap dinamakan sebagai jahiliyah? Nanti insya Allah kita akan jelaskan kenapa hal tersebut dicatakan sebagai jahiliyah.
Taib, Syekh Safiuddin Al-Mubarakfuri menulis berkenaan dengan buku berkenaan dengan Sirah Nabawiyah. Itu memang dimulai daripada posisi ataupun keadaan bangsa Arab sebelum datangnya Islam. Dan di sini dijelaskan berkenaan pertama kali berkenaan dengan kata Al-Arab itu sendiri. Al-Arab ayyuhal ikhwah, ini tidak bisa dilepaskan daripada padang pasir, ya. Tidak bisa dilepaskan daripada padang pasir, tanah yang gundul, gersang, tiada air, tiada tanaman, ya. Dan itu memang adalah keadaan bangsa Arab. Dan kalau seandainya kita mengatakan gurun, maka yang teringat adalah apa? Arab. Orang sekarang kalau berkata gurun pasir, ya, gurun pasir. Orang kalau seandainya berkata gurun pasir, yang teringat adalah Arab. Tidak pernah kita mengatakan di Indonesia ada gurun pasir, walaupun ada gurun pasir di Indonesia, ya. Tetapi kita tidak pernah sampai ke sana, karena memang kalau seandainya kita mengatakan Sahara saja, maka yang terpikir adalah Arab atau Afrika, ya, Arab atau Afrika. Sahra, biasanya orang mengatakannya Sahra, karena kenapa? Mereka adalah orang-orang yang menempati daerah tersebut, ya. Dan bahkan menjadikan tempat itu sebagai tanah air mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang mengatakan bahwa bangsa Arab dulunya adalah bangsa yang bukan bangsa orang-orang kaya. Tetapi ketika Allah membukakan mereka kekayaan, masya Allah, ya, dulunya mereka bukan orang-orang kaya. Makanya kalau seandainya kita lihat tanda-tanda hari kiamat itu, Nabi mengatakan apa? Wa antarul hufatal urata sya' yatatawaluna fil bunyan. Kamu nanti akan mendapati orang-orang yang dulunya pengembala kambing, tidak memakai sendal, tidak memakai apa-apa. Tetapi ketika Allah membukakan pintu-pintu rezekinya kepada mereka, mereka berlomba-lomba untuk membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Ya, dari Jazirah Arab itu batasnya dari mana? Dari arah barat itu langsung berbatasan dengan Laut Merah dan juga Gunung Sinai. Dari arah timur berbatasan dengan Teluk Arab. Dan bagian besar dari negara Irak bagian selatan. Dari sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arab yang berpanjangan dari Laut Hindia, dan dari utara berbatasan dengan wilayah Syam dan sebagian daripada Irak. Oke. Dan luas daripada tanah Arab ini diperkirakan antara 1 juta mil persegi hingga 1.300.000 mil persegi. Besar, ya. Yang masuk dalam kategori tanah Arab di sini adalah Saudi, apalagi Qatar, Emirat Arab, yang mana lagi? Kuwait, Yaman, Oman. Ini sekarang semua jadi negara-negara kaya sekarang ini. Kecuali Yaman, ya. Kalau yang lain yang kita sebutkan tadi itu, masya Allah itu, ya. Uni Emirat Arab, Qatar tempat Piala Dunia sekarang, Oman, Kuwait, Bahrain, apa ya? Maroko agak jauh sedikit. Dia lebih ke Afrika kalau Maroko itu, ya. Mesir dia Arab juga sebenarnya, tapi Arab Afrika juga. Tunis juga, dia yang berbahasa Arab di situ itu Tunis, Aljazair, Maroko juga termasuk yang berbahasa Arab. Nah, ini semuanya adalah orang-orang yang menempati Sahara itu, gurun pasir itu, mereka lah yang tempati itu. Dan akhirnya Jazirah Arab ini memiliki peran yang sangat menentukan karena letaknya yang alami dan geografisnya. Dan ini sendiri ya akhwat, dengan adanya gurun ini, tanpa mereka membuat benteng ya, sebenarnya itu sudah menjadi benteng tersendiri buat mereka. Karena mereka yang mengenal keadaan berkenaan dengan padang pasir ini. Sedangkan orang-orang yang dari luar yang tidak terbiasa hidup di gurun ini, tidak tahu apakah ini adalah aman, apakah ini tidak aman. Antum pernah tidak merasakan kabut gurun di Saudi? Ada yang pernah merasakan kabut gurun di Saudi? Ya, pada padang pasir itu kan, yang memang di luar, di depan itu tidak nampak langsung. Kabut pasir ya? Sandstorm ya. Itu memang kalau orang tidak terbiasa di negara Arab, kebingungan. Karena Masya Allah, itu di depan itu tidak nampak. Dan ini adalah hal yang luar biasa memang. Makanya
tanpa mereka membuat benteng-benteng yang besar, sebenarnya padang pasir itu sendiri itu sudah menjadi benteng bagi mereka. Makanya mereka mempunyai hal yang luar biasa, ya. Penduduknya itu hidup di tengah gurun, bebas, ya. Dan mereka bertetangga dengan dua kerajaan yang besar, yaitu Parsia dengan Romawi. Parsia dengan Romawi itu adalah dua kerajaan terbesar, tetapi mereka tidak dikuasai. Kenapa tidak dikuasai? Karena pada hakikatnya mereka juga adalah orang-orang yang kuat, yang merdeka, yang bebas. Dan dikarenakan mereka mempunyai situasi yang berbeda, maka tidak ada juga orang yang mau menaklukkan mereka. Mungkin juga mereka berpikirnya untuk apa menaklukkan gurun pasir. Ya, tidak ada benda. Waktu itu, ya. Waktu itu mungkin orang berpikirnya untuk apa menaklukkan ini. Ya, satu-satunya tempat yang mungkin banyak orang pada saat itu dari dulu adalah apa? Adalah Ka'bah itu, Mekah. Mekah, sebagian Madinah, karena kan Madinah itu adalah tempat adanya tumbuh-tumbuhan yang subur. Sedangkan yang lainnya tidak. Maka inilah letak geografis daripada bangsa Arab tersebut. Ya. Taib. Bangsa Arab ini secara besarnya dibagi menjadi tiga. Ada yang dinamakan dengan Al-Arabul Ba'idah, ada yang dinamakan dengan Al-Arabul Aribah, dan ada yang dinamakan dengan Al-Arabul Musta'ribah. Ya. Al-Arabul Ba'idah ini adalah bangsa Arab yang sudah punah. Bangsa Arab yang sudah tidak dapat dilihat lagi. Sudah tidak dapat dilacak lagi. Ya. Siapa saja mereka? Kaum Thamud. Siapa lagi? Ad. Ya, ini adalah orang-orang yang sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Judais, Imlak dan lain-lainnya. Ini adalah Al-Arabul, namanya Al-Arabul Ba'idah. Al-Arabul Ba'idah ini adalah Arab yang sudah punah, sehingga ini sudah tidak didapatkan lagi. Ya. Arab yang kedua yaitu Al-Arabul Aribah. Al-Arabul Aribah ini, ayyuhal ikhwah wal akhwat, adalah Arab yang berasal dari keturunan Ya'rib bin Ya'juz bin Qahtan, yang biasanya dinamakan dengan Al-Qahtaniyah. Al-Arabul Qahtaniyah. Antum pernah kan Bani Qahtan? Ya, ini adalah Al-Arabul Aribah namanya. Al-Arabul Aribah. Yang terakhir, ini adalah Al-Arab yang banyak tersebar sekarang, yaitu Al-Arabul Musta'ribah, yang berasal dari keturunan daripada Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam yang ada saat ini sampai sekarang. Oke. Ini tiga yang sangat terkenal. Ya, tiga yang sangat terkenal, Al-Arabul Ba'idah, Al-Arabul Aribah, wal-Arabul Musta'ribah. Ya, tiga bangsa. Ba'idah sudah habis. Ya, Ad, Thamud, Judais, ini semuanya sudah habis ini. Al-Arabul Aribah ini adalah Arab dari Al-Qahtaniyah. Kemudian Al-Arabul Musta'ribah ini adalah anak cucu daripada Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. Taib. Al-Arabul Qahtaniyah ataupun Al-Arabul Ba'idah, Al-Arabul Aribah ataupun biasanya yang dinamakan dengan Al-Arabul Qahtaniyah ini tempatnya adalah di negara Yaman. Ya, tempatnya adalah di negara Yaman. Dia bermustautin di sana, kemudian dari dia akhirnya berkembang menjadi beberapa kabilah, ya, qabail, ya, atau biasanya orang mengatakannya marga itu kalau di Arab itu seperti yang di belakang itu, Al-Harbi, Al-Jarbu'i, itu Al-Al itu marga namanya itu. Marga itu kabilah. Apa lagi? Klan. Ya, klan, betul. Itu namanya klan. Itu marga itu klan. Ini terdiri daripada dua kabilah yang sangat besar, ya, klan yang sangat besar. Yang pertama adalah Himyar. Ini dia punya kerajaan yang besar nanti ini. Itu adalah Himyar. Yang paling terkenal daripada Himyar ini ada anaknya yang bernama Zaid al-Jumhur dengan Qudha'ah dan Sakasik. Ya, Qudha'ah dengan Sakasik. Ini Himyar ini, dari Himyar. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan kabilah Kahlan. Ya, jadi ada Himyar, ada Kahlan.
Ini kabilah ini yang sangat terkenal daripada kabilah Kahlan akhirnya terbagi. Ada Hamadan, ada Ammar, ada Tayyi', ada Majzaz, Kinda, Lakham, Juzam, Azad, Aus, Khazraj. Ya. Yang akhirnya dari Jafna ini muncullah raja-raja yang akhirnya memimpin di Syam. Ya. Memimpin di Syam. Kahlan itu ketika mereka membesar, mereka tidak tinggal di Yaman, tetapi mereka menyebar meninggalkan Yaman. Menyebar kemana? Ke seluruh penjuru Jazirah Arabia. Ya. Sebagian ulama mengatakan bahwa kepergian Kahlan itu lebih disebabkan pada waktu itu terjadi banjir besar, ya, banjir besar di Yaman. Kejadian banjir besar di Yaman ini, jadi di Yaman dulu itu adalah sebuah kota yang sangat subur. Ada yang dinamakan dengan Saddu Ma'rib, kalau tidak salah. Saddu Ma'rib itu dia seperti bendungan, atau bendungan dom, apa? Dam ya. Dam yang sangat besar, yang mana dam ini menjadikan pertanian di Yaman pada saat itu sangatlah terkenal. Ya, sangatlah terkenal, kemudian setelah itu rusak. Rusak, terjadi banjir yang sangat luar biasa. Inilah yang menjadikan akhirnya Kahlan keluar, ya. Kahlan keluar. Ini sebagian ulama sejarah menyatakan demikian. Sebagiannya lagi mengatakan bahwasanya dia keluar daripada Yaman dikarenakan mereka kalah dan dilumpuhkan oleh bangsa Romawi. Ya. Kalah dan dilumpuhkan oleh bangsa Romawi. Ya, walaupun sebagian yang ulama tadi mengatakan yang pertama itu yang lebih banyak dipakai, bahwasanya Kahlan itu keluar dikarenakan terjadinya sebuah banjir yang besar. Oke. Dari Bani Kahlan ini ataupun anak cucu Kahlan yang meninggalkan Yaman, akhirnya oleh para ulama sejarah membaginya menjadi 4. Yang pertama, mereka adalah Bani Azd. Azd ini anak cucu daripada Azd. Mereka meninggalkan Yaman setelah mengikuti pemuka dan sesepuh mereka. Maksudnya mereka keluar daripada Yaman setelah mendapatkan nasihat daripada orang-orang yang tua dari mereka. Siapa saja orang-orang yang dianggap tua pada waktu itu? Imran bin Amr Muzaiqidha, ya. Dan kemudian Sa'labah bin Amr al-Azdi. Jadi Sa'labah bin Amr al-Azdi ini yang akhirnya tinggal di Hijaz. Ya. Tinggal di Hijaz dan akhirnya bernama Sa'labiyah atau Ziqar. Inilah yang akhirnya tinggal di Hijaz, yang lainnya keluar juga daripada Yaman. Ya. Ini dari Sa'labah itu kan nanti kita akan mempelajari dari mana asal usul Azd, Aus wal Khazraj yang ada di Madinah. Ternyata dari keturunan Azd Sa'labah ini, ya, yang pindah ke Hijaz, muncullah 2 kabilah, yaitu Aus wal Khazraj. Yang mana Aus wal Khazraj ini kedua-duanya merupakan keturunan daripada Harisah bin Sa'labah. Jadi Aus wal Khazraj yang nantinya akhirnya berperang, itu awalnya adalah saudara. Aus wal Khazraj itu, dia adalah saudara. Ya. Dan memang ayo ikhwah, pada saat itu banyak sekali bangsa Arab yang akhirnya meninggal hanya dikarenakan peperangan yang tidak pernah berhenti di antara kabilah-kabilah yang ada. Ya. Perang saudara namanya, perang saudara. Mereka itu kalau sudah berperang tidak akan pernah berhenti sampai korban atau korban yang tewas, ya, di antara 2 kelompok itu sama. Ya. Dan mereka tidak akan berhenti sebelum itu sama. Jadi kalau seandainya di situ yang meninggal 50, di sini juga harus meninggal 50. Mereka tidak akan berhenti sebelum itu terjadi. Oke? Jadi akhirnya mereka menetap dan membesar di Hijaz. Hijaz itu adalah nama untuk Jazirah Arabiyah waktu itu. Ya. Dan ayyuhal wal akhwat, di antara keturunan mereka tersebut ada yang berpindah dan menetap di kawasan Hijaz, yaitu Harisah bin Amr itu tadi. Kemudian singgah di Mar Az-Zahran, lalu menguasai tanah suci dan mendiami Makkah serta mengekstradisi penduduk istrinya suku-suku Jurhum. Jadi dari apa yang terjadi, penyebaran dari Kahlan ini tadi, ada di antara mereka yang akhirnya mampu menguasai Mekah.
Kemudian setelah mereka menguasai Mekah, malah mereka mengusir orang-orang yang sudah lama tinggal di Mekah. Penduduk aslinya itu dikeluarkan daripada Mekah, dan penduduk waktu itu yang banyak di Mekah adalah berasal daripada suku Jurhum, ya, suku Jurhum. Imran bin Amr itu tidak ke Hijaz, tapi dia singgah di Oman, lalu menetap di sana bersama anak-anak keturunannya yang biasanya dinamakan dengan Azd Oman. Kabilah-kabilah lainnya, yaitu kabilah-kabilah Nasr bin Al-Azd, menetap di Tuhama. Mereka ini lebih dikenal dengan nama Azza Ash-Shannuwa. Tuhama itu kalau orang dari Madinah ke Mekah itu nampak daerah yang bernama Tuhama. Mereka akhirnya keluar juga daripada tempat tersebut dan tinggal di Tuhama. Thayyib ayyuhal ikhwah wal akhwat. Saya perlu sampaikan, di Arab itu mereka akan menetap di satu tempat kalau seandainya di tempat itu ada air. Jadi biasanya seperti itu. Dan Tuhama ada air, kemudian di Mekah ada air, di Madinah ada air. Itulah yang mereka datangi. Jadi kalau seandainya mereka dapatkan air, biasanya mereka akan berada di tempat tersebut. Ya. Nah, ini memang sudah menjadi satu kebiasaan mereka. Oke? Yang penting ada air, mereka akan tinggal. Kemudian di antara daripada Bani Kahlan juga ada kabilahnya yang bernama Jafnah bin Amr, ya. Jafnah bin Amr inilah yang berangkat ke wilayah Syam, dan dia akhirnya menetap di wilayah Syam, bahkan mampu menjadi raja di Syam. Ya. Dialah yang biasa dinamakan dengan Raja Al-Ghassaniyah. Ya, Ghassan. Jadi Ghassan itu adalah nama sumber air di Hijaz, ya. Tapi ketika mereka pindah ke Syam, mereka ambil nama tersebut dan tetap mempergunakan nama Ghassan, sehingga kerajaannya dinamakan dengan Al-Ghassaniyah, ya. Al-Ghassaniyah. Ini kabilah pertama dari Kahlan, yaitu daripada suku Azd, ya, Azd. Suku yang kedua adalah Lakham wa Juzam, ya, Lakham wa Juzam. Lakham wa Juzam ini adalah kabilah yang keluar daripada Yaman, dan akhirnya pindah ke bagian utara. Ya. Bagian utara, timur dan utara. Di kalangan Lakham ini ada seseorang yang bernama Nasr bin Rabi'ah. Dialah yang akhirnya dijadikan sebagai Raja Al-Manazirah di Hira. Ini nama tempat juga di Hira. Kalau seandainya antum lihat di dalam peta ini, ada peta di sini kan, antum akan lihat tempat-tempat tersebut. Kemudian ada juga Bani Tayy. Bani Tayy ini setelah Azd melakukan yang namanya perjalanan, mereka pindah ke utara hingga singgah di kawah dua bukit, Ajak dan Salma, dan tinggal di sana. Makanya gunung tersebut dinamakan dengan Gunung Tayy. Ini kalau nggak salah di sini ada apa namanya ini? Ya, ini berkenaan. Jadi kalau kita mengatakan Yasrib itu Madinah, ya. Yasrib Madinah. Nah, inilah tempat bangsa Arab dulunya ini. Ya, ini perpindahan daripada Azd. Ada Bani Tayy, ada Kindah juga. Jadi Kindah itu mereka singgahnya di Bahrain. Ya, mereka singgahnya di Bahrain. Mereka terpaksa meninggalkan Bahrain, kemudian singgah di Hadramaut. Hadramaut di mana? Yaman juga. Jadi Kindah berasal daripada Bahrain dulu, kemudian mereka tinggalkan lagi Bahrain dan akhirnya pergi ke Hadramaut. Mereka juga sempat mampir di Najd. Najd itu daerah-daerah Riyadh, itu biasanya dinamakan dengan Najd. Mereka bahkan sempat untuk membentuk pemerintahan dan sangat diperhitungkan pemerintahannya pada saat itu. Tetapi setelah itu dia jatuh, ya. Dia jatuh dan akhirnya hilang. Ada lagi satu kabilah dari suku Himyar, yaitu Qudha'ah. Mereka masih diperdebatkan apakah boleh Bani Qudha'ah itu dinisbahkan kepada Himyar atau tidak. Ini juga meninggalkan Yaman, kemudian mereka pergi ke Irak. Jadi memang akhirnya kalau kita lihat Arabul Aribah ini akhirnya tersebar ke seluruh daerah di padang pasir, yaitu Jazirah Arabiyah.
ada yang di Bahrain, ada yang di Oman, ada yang di Irak, ada yang di Syam, ya, ada yang di Hijaz. Hijaz itu tadi yang Hijaz itu Aus wal Khazraj itu di Hijaz, di Madinah, ya. Jadi memang Al-Arabul Aribah yang banyak tersebar di seluruh penjuru. Kemudian muncullah yang dinamakan dengan Al-Arabul Musta'ribah. Ya, Al-Arabul Musta'ribah ini nenek moyang mereka, datuk mereka yang tertua adalah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Dari mana Ibrahim? Ia berasal dari negara Irak. Kana minal Irak. Dia berasal dari Irak, dari sebuah kota yang disebut Ar. Ya, dari sebuah kota yang disebut dengan Ar. Kota tersebut berada di dekat Sungai Efrat, berdekatan dengan Kufah. Ya, berdekatan dengan Kufah. Kalau nggak salah seperti itu, ya. Yang berdekatan dengan Kufah. Ya. Sangat banyak penggalian-penggalian yang dilakukan oleh para ahli sejarah mengungkap secara rinci latar belakang kota itu dan keluarga besar Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam serta kondisi yang terjadi pada saat itu di negeri tersebut. Kita pernah mengetahui bahwasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam itu pernah berhijrah, ya, dari Kufah itu kemana? Ke Harran. Ya, ada dua cara membacanya di situ, Harran atau Hirran. Terjemahannya macam mana? Harran atau Hirran? Harran aja ya. Harran dengan, kalau sebenarnya dalam bahasa Arabnya itu Harran dengan Hirran, ya. Kemudian setelah dia sampai di Harran atau Hirran, dia menuju ke Palestina, ya. Yang mana di Palestina itu dia jadikan sebagai markas dakwah daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dia banyak sekali mengunjungi negeri, ya, termasuk mengunjungi Mesir. Oke, saya mau sampaikan begini, Fir'aun itu bukan nama orang. Ya, Fir'aun itu bukan nama orang. Fir'aun itu adalah sebutan untuk raja Mesir. Jadi siapa saja yang memimpin Mesir namanya Fir'aun. Yang dilaknat Fir'aun keberapa coba? Kalau tidak salah yang dilaknat itu adalah Ramses yang ketiga. Ataupun Fir'aun yang ketiga, ya. Jadi jadi Fir'aun itu ada yang beriman juga kepada Allah, tetapi ada yang ingkar juga, ya. Yang ingkar itu itulah yang ketiga itu, Ramses yang ketiga itu. Ketika dia datang ke Mesir, pernah tidak antum dengarkan cerita berkenaan dengan Nabi Ibrahim melalui sebuah kerajaan yang mana kerajaan tersebut rajanya itu aneh. Dia kalau seandainya melihat ada orang yang datang bersama seorang wanita dan dia tahu kalau itu adalah istrinya, dia ambil. Tapi kalau seandainya dia mengatakan dia adalah saudaraku, dia lepaskan. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika dia ingin diperdaya, ya, ingin diperdaya, maka Nabiullah Ibrahim berkata kepada istrinya, nanti kalau seandainya saya ditanya, saya akan katakan kamu adalah saudaraku, saudariku. Tidak salah sebenarnya, saudari seiman, ya, saudari seislam gitu kan, padahal istrinya. Sampai akhirnya ditanya, bahwasanya siapa kamu? Ini ini adalah saudariku. Akhirnya dilepaskan dan akhirnya dia tahu, ternyata dia mempunyai cara yang akhirnya raja itu menyadari kesalahannya, ya. Dan dia tahu bahwasanya ternyata Sarah ini adalah orang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikarenakan itu dia tersadar. Ya, dia tersadar. Dan dikarenakan dia tersadar itu, dia akhirnya dengan penuh kesadaran juga menyerahkan anaknya yang bernama Hajar untuk menjadi hamba sahaya bagi Sarah. Hamba sahaya bagi Sarah. Jadi disuruh untuk membantu Sarah. Hajar disuruh untuk membantu Sarah, ya. Dan itu hal tersebut dilakukan oleh Ramses, ya, Fir'aun yang ada di zamannya Nabi Ibrahim pada saat itu sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kesadaran melihat
dan pengakuan betapa dekatnya Sarah dengan Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Sarah pada saat itu belum mendapatkan yang namanya anak, dan ada seorang wanita lain yang bernama Hajar yang bersama dengan dia, maka Sarah dengan penuh kerelaan ya mengizinkan Ibrahim untuk menikahi siapa? Hajar alaihi salatu wassalam. Kan sudah lama itu Ibrahim tidak mendapatkan anak ya bersama dengan Sarah, sampai akhirnya Hajar masuk dalam kehidupan mereka. Akhirnya dinikahkan, Sarah meminta kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menikahi Hajar. Dari pernikahannya dengan Hajar ini lahirlah seorang anak yang bernama Ismail alaihissalatu wassalam. Ismail lahir dari seorang wanita lain selain daripada Sarah. Sebagai seorang wanita yang mempunyai sifat pencemburu, dia cemburu. Ya, dia cemburu kepada siapa? Dia cemburu kepada Hajar karena dia sudah mempunyai anak, sedangkan dia belum mempunyai anak. Karena cemburunya tersebut, sehingga ia memaksa Ibrahim untuk memulaukan siapa? Memulaukan Hajar dan putranya yang masih kecil, yang bernama Ismail. Maka akhirnya Ibrahim alaihissalatu wassalam membawa keduanya ke Hijaz. Ya, ke Hijaz, ya, dan menempatkan mereka berdua di tempat yang tidak berpenghuni. Itu di dalam Al-Quran dikatakan, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharrami rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Jadi, ayo ikhwah, Nabi Ibrahim membawa anak dengan istrinya itu di sebuah tempat yang tandus, yang mana tempat itulah yang didirikan Ka'bah. Di situ akhirnya dia tinggalkan, ya. Dan sampai di situ, ya, dia lihat di tempat tersebut tidak ada apa-apa, tidak ada tumbuh-tumbuhan, yang ada hanyalah tumpukan-tumpukan batu-batu, yang ada hanyalah tumpukan-tumpukan pasir, ya. Dan kalau seandainya terjadi hujan, itu yang namanya lembah, karena lembah kan banyak air di situ. Kalau seandainya turun hujan, banyak air di situ. Tapi langsung hilang lagi karena memang gurun pasir. Dan sempat di dalam riwayat itu juga adalah merupakan perintah Allah kepada Nabiullah Ibrahim untuk membawa anaknya itu ke tempat tersebut. Sehingga dalam riwayat itu ketika Nabiullah Ibrahim mau balik, pertanyaan istrinya kepadanya, "Ya Ibrahim, Allahu amaraka bihadza." Wahai Ibrahim, adakah Allah yang menyuruh kamu untuk meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim berkata, ya. Apa kata istrinya? Kalau begitu pergilah. Idzan la yudayyi'una Allah. Kalau begitu dia tidak akan pernah menyia-nyiakan kami. Ya. Jadi Nabi Ibrahim juga bukanlah orang yang tidak bertanggung jawab. Sebelum dia tinggalkan istrinya itu, dia buatkan tenda. Tahu tenda ya? Seperti kemah begitu. Dia buatkan tenda seperti kemah, kemudian disitulah dia tinggal. Ya, pada saat itu tidak ada satu orang pun yang tinggal di Mekah, karena memang di situ tidak ada mata air. Ya, di situ tidak ada mata air. Dan ketika dia mau ditinggalkan, Nabi Ibrahim membekali mereka. Apa bekalnya? 2 kantong, satunya isinya air, satunya isinya korma. Ini Masya Allah, Allah memberikan keberkahan kepada bangsa Arab, memberikan kepada mereka buah, yaitu buah korma yang bisa bertahan sampai 1 tahun itu. Korma kan bisa bertahan sampai 1 tahun itu kan. Ya, Allah memang memberikan hal yang luar biasa di situ. Kemudian setelah meninggalkan anak istrinya di Mekah, beliau kembali kemana? Ke Palestina. Kemudian beberapa hari setelah ditinggalkan, tahu sendiri yang dinamakan dengan bekalan itu makin hari bukan makin bertambah, tetapi makin hari makin habis. Sehinggalah pada suatu hari sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi bekalnya, air sudah habis, makanan pun hampir habis. Ya. Tapi kalau makan saja tanpa minum air, tak boleh juga. Maka ketika sudah habis air tersebut, Hajar ini, ayyuhal ikhwah, mencoba untuk mencari kabilah. Dia mencoba untuk mencari kabilah. Adakah kabilah yang lewat? Siapa tahu ada musafir yang lalu. Ya, karena memang yang namanya musafir itu kan kadang-kadang ada. Dan mereka musafir-musafir ini mempunyai perbekalan baik air ataupun makanan.
maka dia pun berlari. Berlari antara apa? Antara Safa wal Marwah. Antara Safa wal Marwah mencari, ada nggak yang membawa air, ada nggak musafir yang lalu pada saat itu. Dia setelah mencari ini, ya, dia setelah mencari itu, dan dia tidak dapat. Dalam hampir dia putus asa sebenarnya. Karena memang tidak ada orang sama sekali. Tidak ada orang. Yang lalu pun tidak ada. Air pun tidak ada. Paling tidak kalau seandainya ada air, biasanya kan kalau di padang pasir itu, untuk melihat ada air atau tidak, ada kumpulan burung di situ. Ini tidak ada, kumpulan burung pun tidak ada sama sekali. Maka di tengah keadaan yang antara ini sepertinya susah lagi nih untuk dapat yang namanya air ini, dia balik. Ketika dia balik itu, dia lihat anaknya dalam keadaan menangis. Biasa, anak itu kalau lagi menangis, dia sambil hentak-hentakkan kakinya. Ketika dia hentak-hentakkan kakinya itu, tiba-tiba keluar air. Ketika dia keluar air itu, ya, dia coba untuk menampungnya. Menampung itu karena ini dia tidak tahu kalau itu mengalir terus kan. Dia akhirnya mencoba untuk menampung. Perbuatan dia ini menampung air itu dalam bahasa Arab artinya zamzama yuzamzimu. Ya, perbuatan dia mencoba untuk menembok air itu dengan pasir yang ada agar air itu tidak habis ya. Itu namanya zamzama yuzamzimu. Ternyata itu tidak berhenti dan terus mengalir. Dan sampai sekarang pun masih mengalir. Dengan berbagai macam khasiat ataupun fadilah yang Allah berikan kepada yang namanya air Zam-Zam ini. Setelah ada mata air tersebut, muncullah berbagai macam orang. Ya. Muncullah berbagai macam orang. Dan yang pertama kali tinggal di sana setelah ditinggali oleh Hajar dan Ismail adalah suku dari Yaman, yaitu Jurhum tadi. Dialah yang tinggal di situ, minta izin kepada ibunda Ismail, yaitu Hajar, untuk bisa mendirikan tenda di situ. Kemudian akhirnya jadilah tempat tersebut semakin hari semakin ramai. Ya, semakin hari semakin ramai. Karena memang ada air. Saya katakan tadi, sumber air itu adalah tempat di mana masyarakat akan berkumpul kalau di Arab. Karena air memang adalah istilahnya nyawa ya. Nyawa. Jadi ketika ada air, mereka pun akhirnya mulailah tinggal di sana. Wallahu ta'ala a'lam. Dalam hal tersebut, pernah Ibrahim alaihissalatu wassalam datang beberapa kali ke Mekah. Ya, bahkan dikatakan ketika Ismail sudah mulai beranjak dewasa kan, dia akhirnya mendapatkan mimpi seolah-olah menyembelihnya, dan itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah kita akan lanjutkan itu, bagaimana cerita Nabiullah Ibrahim dengan Ismail dan bagaimana akhirnya Ka'bah menjadi tempat para pedagang-pedagang untuk datang dan berdagang di sana, yang mana ini adalah salah satu penyebab kenapa akhirnya Abraha datang untuk menghancurkan Ka'bah. Itu sebenarnya masih mempunyai hubungan semuanya. Karena orang-orang sudah mulai tinggal di Mekah pada saat itu, sehingga dikarenakan banyak orang, dan kalau orang banyak berkumpul kan otomatis ekonomi meningkat. Ya, ekonomi meningkat, orang-orang datang dari Syam, datang ke Mekah, dan mereka datang ke Mekah itu karena adanya Ka'bah tersebut. Sampailah akhirnya Abraha iri, ingin menghancurkan Ka'bah itu. Nanti insya Allah kita sampai ke sana, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya. Syukran jazakumullahu khaira. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.